Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam. Puji Tuhan, kita masih bisa merasakan kehadiran Tuhan lewat kesehatan yang masih bisa kita alami hingga pada saat hari ini. Maka dari itu, untuk menyatakan kesediaan kita menyambut kehadiran Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas segala sesuatunya yang begitu indah di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kesehatan dan kekuatan yang masih boleh kami rasakan di dalam kami menjalani aktivitas kami. Dan untuk mengucap syukur ya Tuhan atas segala hal yang boleh masih kami rasakan, kami ingin bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu. Meskipun di dalam rumah kami ya Tuhan, dengan keluarga kami, kiranya Kau selalu memberkati ya Tuhan. Kau tutup bungkus hati kami, sehingga peribadahan yang kami lakukan pada malam hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Kita akan membacakan pujian berbalasan yang diambil dari kitab Mazmur pasal 36 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-11. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Jemaat dipersilakan duduk. Memujimu
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita masuk ke dalam pemberitaan firman. Mari kita siapkan terlebih dahulu bacaan kita pada malam hari ini, yang diambil dari kitab Imamat 4, ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-21. Apabila kita sudah menemukannya, kita biarkan Alkitab kita terbuka, kita memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena Kau masih menyertai kami di dalam peribadahan kami. Dan sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Kau berkati ya Tuhan segala sesuatunya. Kiranya apa yang boleh kami renungkan ini tidak hanya menjadi omong kosong belaka, tetapi boleh kami aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami dapat mengerti apa yang ingin Kau ajarkan kepada kami. Maka dari itu berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Imamat 4 ayat 13-21 yang menyatakan, "Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel, dan jemaah tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan, dan mereka bersalah, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan, dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikannya 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir. Kemudian dari darah itu harus dibubuhnya sedikit pada tanduk-tanduk mezbah yang di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan. Dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak harus dikhususkannya dari lembu itu dan dibakarnya di atas mezbah. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu, seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa. Demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian, imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka, sehingga mereka menerima pengampunan. Dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar perkemahan, lalu membakarnya sampai habis, seperti ia membakar habis lembu jantan yang pertama. Itulah korban penghapusan dosa untuk jemaat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tidak ada dosa yang tidak mendapatkan konsekuensi, baik sengaja maupun tidak.
dosa tetaplah dosa dan akan ada konsekuensinya. Membuat dalih bahwa dosa yang tanpa disengaja akan membuat seseorang terbebas dari konsekuensi merupakan sesuatu yang salah. Itu sebabnya setiap dosa harus mendapatkan penebusan. Bagaimana caranya? Melalui pembacaan kita pada malam hari ini, salah satu cara untuk menebus dosa kita ialah melalui pengorbanan. Ayat 14 tertulis, "Maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa." Cara yang ditetapkan oleh Allah untuk menyelesaikan dosa, termasuk dosa yang tidak disengaja, ialah melalui korban binatang. Akan tetapi Bapak Ibu, melakukan korban penghapusan dosa bukanlah hal yang mudah. Binatang yang dikorbankan harus benar-benar tidak bercacat. Maka dari itu, orang-orang pada zaman kitab Imamat harus menjaga betul ternaknya, sehingga tidak ada sedikit pun kecacatan pada saat mempersembahkannya ke hadapan Tuhan. Tidak seperti sekarang, Bapak Ibu. Kalau masa kini, kita tidak perlu lagi melakukan korban penghapusan dosa seperti zaman Imamat dahulu. Karena Kristus sudah berkorban bagi kita. Mungkin bahasa saya akan terdengar tidak mengenakan. Mungkin terdengar kasar. Akan tetapi inilah faktanya. Kristus rela menggantikan kedudukan binatang untuk menebus dosa-dosa kita. Dia yang maha tinggi rela menggantikan dengan binatang yang bahkan derajatnya lebih rendah dari manusia. Menjelma menjadi seorang manusia saja rasanya tidak layak. Sekarang ini pembacaan kita luar biasa, Bapak Ibu. Maka dari itu, masihkah kita mampu untuk mendukakan hati Tuhan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang harus kita ingat, setiap kita membuat kesalahan kepada orang lain, maka orang tersebut akan membuat perhitungan kepada kita. Dan setiap kesalahan yang sudah kita perbuat, pasti ada konsekuensinya. Akan tetapi, syukur kepada Allah, Dia telah menggantikan upah dosa kita lewat pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
saya akan mengajak kita semua untuk menonton satu buah video yang berkisah tentang pengorbanan Kristus. Father, forgive them, for they know not what they do. My God, why have you forsaken me? Finished! Father, to your hands I commit my spirit. Friend, all that he did. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari renungi kembali segala hal yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Kita tidak bisa membalas segala pengorbanan Tuhan. Tidak bisa, Bapak Ibu. Segala yang kita miliki sekarang itu asalnya dari Tuhan. Kesehatan, kekayaan, pekerjaan, keluarga, semuanya itu dari Tuhan. Bahkan hidup kita ini pun, ini adalah milik Dia.
Mari kita merenungi segala hal yang sudah Tuhan perbuat untuk kita. Amin. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemur, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergambar, bergambar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah anaknya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga kecil, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergambar, bergambar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih karena kami telah merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya apa yang kami telah renungkan tadi dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami untuk bersyukur atas penebusan-Mu ya Tuhan. Kami hanyalah hamba dosa. Tetapi karena pengorbanan-Mu, kami dibebaskan. Terima kasih ya Tuhan. Kami ingin juga berdoa untuk gereja yang kami cintai, GPIB Jemaat Shalom. Kiranya Kau berkati mulai dari PHMJ, Majelis, BPPJ, Korsek, pengurus komisi, pengurus pelkat, karyawan kantor, dan juga koster, agar dapat sehati sepikir, seia sekata dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka demi kemajuan gereja ini. Kiranya Kau berkati juga program-program yang sedang berjalan maupun yang sudah direncanakan, mulai dari ibadah rutin dan seterusnya, agar dapat berjalan dengan baik meskipun Engkau tahu ya Tuhan, melalui streaming. Tetapi kiranya apa yang kami lakukan ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang terbaring lemah dan juga sakit. Sembuhkanlah dan pulihkanlah mereka ya Tuhan. Kau berkati, baik dari makanan, minuman, obat-obatan, segala sesuatu yang mereka konsumsi, agar dapat menunjang proses pemulihan mereka.
sehingga melalui pemulihan yang mereka alami, nama-Mu dapat dipermuliakan. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai ini ya Tuhan, Indonesia. Kiranya Kau berkati pemimpin-pemimpin negara kami ini, agar dapat memimpin dengan berlandaskan takut akan Engkau. Dan Kau berkati juga ya Tuhan mereka, agar dapat memimpin dengan motivasi yang baik dan benar. Tuhan Yesus, tak henti-hentinya juga kami berdoa untuk keadaan dan situasi di dunia ini, di mana pandemi ini masih belum berakhir. Kami memohon belas kasih dari-Mu ya Tuhan melalui doa ini, agar para korban yang terdampak secara langsung memperoleh anugerah-Mu dan kesembuhan. Kiranya para medis dapat mengobati korban dengan efektif, dan tubuh mereka dapat terhindar dari paparan virus. Kiranya para pemangku kebijakan dapat terus-menerus membuat peraturan yang menjamin keamanan setiap warga dari ancaman virus ini ya Tuhan. Dan kiranya umat-Mu, seluruh ciptaan-Mu di bumi ini dapat bekerja sama dengan cara menaati segala macam aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah setempat ya Tuhan. Dan juga kami memanjatkan doa untuk Bapak Joni Rifai Obeng Laikopan yang telah Kau panggil ya Tuhan, kakak dari Ibu Ita Laiskodat, kasir GPIB Shalom. Kiranya Kau selalu terima ia di sisi-Mu, Kau berikan kekuatan, Kau berikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan, sehingga mereka merasa tidak ditinggalkan. Tetapi melalui ini, mereka lebih percaya lagi kepada-Mu, bahwa akan ada kehidupan kekal, bahwa Engkau telah mengalahkan maut ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kami yang sudah hadir. Berikan kami kesehatan selalu ya Tuhan, berikan kami kekuatan, mampukan kami, jaga kami, lindungi kami di dalam kami menjalani tugas dan tanggung jawab kami. Kau tuntun setiap langkah kaki kami, Kau berikan petunjuk dalam kami menjalani kehidupan ini. Kau layakkan, Kau pakai kami ya Tuhan, dan kiranya kehadiran kami dapat menjadi pembawa damai di lingkungan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara
dan persembahan saudara. Bumi dan langit pujilah yang tinggi dan kudus, firman-Nya Maha mulia dan jalan-Nya tentu. Tak sekedar karunia yang dimilikinya, hakikat Allah yang kekal, yaitu kodratnya. Dialah insan yang benar, setruk dibantingnya, hukuman bagi insan pun ditanggung olehnya. Jemaat, mari berdiri dan membawa persembahan ini kepada Allah dalam doa syukur. Kita berdoa. Allah sumber pengharapan dan kasih karunia, dalam tuntunan dan pemeliharaan-Mu kami boleh melayani, bekerja, dan berbakti bersama-sama. Bahkan melaluinya, kami memiliki kesempatan untuk membagikan kasih Tuhan terhadap sesama. Atas anugerah dan berkat yang kami terima, yang Engkau curahkan dengan berlimpah-limpah, kini kami nyatakan syukur melalui persembahan dan memuliakan nama-Mu yang agung itu. Dalam nama Yesus Kristus, sumber kasih karunia, terimalah syukur dan persembahan kami ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Tetaplah bersuka cita untuk melanjutkan segala tugas dan tanggung jawab kita di tengah-tengah keluarga, pekerjaan dan pelayanan, serta pembangunan tubuh Kristus. Hidup yang jujur hendak ku serah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan kudus ingin ku ikat dengan penebus. Ya Yesus, kau korbankan darahmu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Bagiku Yesus memberi nyawanya, menanggung dosaku di Golgota. Terdorong kasih begitu mulia, seluruh hidupku beri padanya. Ya Yesus, kau korbankan darahmu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.